Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Kita akan pakai kartu ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Taurus, energinya kalian saat ini. Thank you. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Jadi ada Taurus saat ini, mungkin kalian lagi fokus dengan healing atau mengobati sakit hatinya kalian atau rasa kecewanya kalian, dan juga melepaskan diri dari suatu toksik. Apakah toksik ini berbentuk manusia ataukah berbentuk barang di sini? Mungkin misalnya Taurus melepaskan diri dari seseorang, mungkin orang ini sangat toksik buat kalian. Ataukah ada Taurus yang lagi berusaha untuk mengeluarkan diri dari kebiasaan buruk kalian. Addiction di sini kebiasaan buruk, mungkin suka marah-marah, suka minum, suka merokok, suka ini, suka itu, terlalu kebanyakan, seperti itu. Kalian bisa minum tapi mungkin 1 bir, kalau di sini menurut kepercayaan orang di sini, minum satu bir, 1 can bir di sini bisa seperti memanjangkan umurnya mereka. Saya tidak suka bir, saya suka wine. Jadi Taurus, wine juga tidak apa-apa. 1 gelas mungkin setelah kalian dinner, setelah kalian makan malam. Kalau kalian suka wine, di sini bisa minum 1 gelas kecil wine, seperti itu. Okay. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue, and jealousy. Jadi ada Taurus saat ini, kalian mungkin berhubungan dengan seseorang yang suka cemburu sama kalian, ataukah kalian yang memiliki masalah itu. Itu juga salah satu kebiasaan buruk. Jadi di sini frustrated in relationship, jadi hubungan yang kalian miliki membuat kalian merasa frustrated. Frustrated di sini seperti marah, jengkel, bingung, ragu, dan sebagainya. Oke. Dan ada Taurus di sini dengan adanya self-sabotage. Jadi mungkin misalnya kalian dulu pernah dikecewakan oleh seseorang dan saat ini kalian berhubungan dengan orang yang memiliki energi yang sama dengan mantannya kalian, maka dari itulah kalian mungkin memilih tanpa keputusan dari orang ini, karena kalian tahu apa yang terbaik buat dirinya kalian, maka dari itulah kalian di sini mungkin putus dari sebelah pihak. Seperti itu. Soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Jadi Taurus ada beberapa dari kalian, walaupun dia orangnya toxic, membawa banyak masalah dan sebagainya, tapi secara energi di sini mungkin dia adalah soulmate-nya kalian, dimana karena energi kalian belum balance atau belum seimbang, yang membuat kalian belum bisa bersatu, seperti itu. Jadi dia bukan, walaupun dia bawa energi yang toksik, bukan berarti dia karmiknya kalian. Dia soulmate-nya kalian, tapi seperti sering saya bilang, kita semua memiliki lebih dari satu soulmate. Jadi orang yang kita attract, orang yang kita tarik, merupakan orang yang memiliki energi seperti energinya kita. Jadi mungkin saat ini Taurus, kalian masih memiliki energi yang sedikit lemah, jadi kalian pun menarik
soulmate-nya kalian yang memiliki energi yang lemah juga. Jadi karena kalian ingin memperbaiki diri di sini, setelah kalian memperbaiki diri, meningkatkan energinya kalian, kalian akan dilepaskan dengan soulmate yang sudah memberikan kalian pelajaran. Kalian akan move up atau pindah ke atas, naik ke atas, dan bertemu dengan soulmate baru yang juga memiliki energi yang lebih tinggi, seperti itu. Maka dari itulah saya sering bilang, mengingatkan kalian, untuk mengattract atau untuk memanggil orang yang memiliki energi yang tinggi, kalian juga harus memiliki energi yang tinggi. Contohnya, misalnya kalian kurang beruntung, kalian berhubungan dengan orang kaya, karena kalian pikir, oke, pasangan saya kaya, jadi nanti kalau saya menikah sama dia, saya tidak perlu kerja karena dia sudah kaya. Itu juga merupakan kebiasaan buruk, tergantung sama energi orang lain juga kebiasaan buruk. Seperti itu. Oke. Mari kita dalami buat Taurus yang memiliki pasangan saat ini. Bagaimanakah perasaan Taurus terhadap dia? Dan setelah itu kita akan melihat perasaannya dia terhadap Taurus. Jadi saya merasa dengan adanya soul contract di sini mungkin kalian masih ada kontrak antara satu sama lain yang perlu kalian selesaikan. Walaupun saat ini kalian pisah, mungkin suatu hari nanti kalau kalian sudah memiliki energi yang tinggi dan dia juga ada keinginan untuk memperbaiki dirinya dia, disinilah kalian akan dipersatukan kembali atau dipertemukan kembali. Oke. Perasaan Taurus kepada dia. Perasaan Taurus terhadap dia. I will always have your back. Jadi Taurus bilang bahwa kalian akan selalu ada buat orang ini. Jadi kalian mungkin orangnya suka membantu. Walaupun dia sudah sering mengecewakan kalian, tapi kalian tetap ingin yang terbaik buat orang ini. Seperti itu. Mushroom, tripping on fantasy. Jadi saat ini sepertinya Taurus kalian memilih untuk seperti karena kalian tahu kalian belum bisa bersatu secara fisikal, jadi kalian sepertinya menikmati fantasi yang kalian miliki tentang hubungan ini. Kalian lebih menikmati hanya memikirkan tentang orang ini daripada berhubungan secara langsung dengan orang ini, seperti itu. Taurus, thank you. Hurting inside. Jadi kalian mungkin pura-pura bahagia saat ini, tapi sebenarnya di dalam hatinya kalian sangat kecewa atau sangat sedih seperti orang ini. Perasaan Taurus ke dia. Thank you. Communication is needed. Jadi komunikasi yang sangat clear antara satu sama lain atau komunikasi yang terbuka antara satu sama lain di sini sangat berperan penting untuk memperbaiki hubungan ini. Selama belum ada komunikasi, misalnya Taurus sudah berkomunikasi dengan dia dan dia belum balas SMS-nya Taurus, mungkin itu yang membuat kalian di sini diingatkan dari awal untuk melakukan healing dan mengutamakan kebahagiaan kalian sendiri. Oke. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Taurus saat ini. Don't lose hope, self-pleasure. Jadi dia bilang jangan kehilangan harapan. Jadi mungkin dia masih memiliki harapan untuk bersatu dengan kalian. I love you. Jadi dia masih mencintai kalian mungkin, tapi sekarang belum waktunya untuk bersatu seperti itu. Mungkin kalian bisa hangout sama teman-temannya kalian daripada kalian menahan rasa sakit hati ini
untuk melakukan healing, kalian perlu melepaskan energi ini, bukan mensupres seperti kalian menekan sampai benar-benar nanti sudah penuh, baru kalian seperti gunung Merapi, bedung, seperti itu. Sorry, caranya saya mengekspresikan sesuatu terkadang seperti bukan energinya saya. Seperti itu. Saya merasa aneh. Maka dari itulah terkadang saya ketawa di saat saya selesai mengekspresikan sesuatu, karena membuat saya itu bukan seperti saya tidak whatever. Tapi jadi seperti tadi, daripada kalian selalu menekan perasaannya kalian, mungkin kalian bisa tulis di buku diare ataukah di sebuah kertas. Di saat bulan penuh atau bulan purnama, bakar kertas itu. Jadi energi negatif yang sudah kalian keluarkan di sini, seperti kalian mengirimkan energi itu kepada alam semesta dan memberikan kesempatan buat alam semesta untuk membantu kalian. Oke? Oke, perasaannya dia saat ini, true love, dia mungkin pasangan sejatinya Taurus di sini, atau soulmate, unsent messages. Jadi dia bilang bahwa dia sebenarnya sudah menulis banyak SMS, tapi sebelum dia mengirimkan SMS itu dia khawatir atau dia seperti merasa takut dan sebagainya. Oke. Terus perasaan dia terhadap Taurus. Thank you. Arrogance. Jadi saat ini dia masih memiliki energi maskulin yang tinggi, karena dia bilang di sini, apapun yang saya inginkan, kalau kamu tidak memberikan hal itu, saya akan mencari hal itu dari orang lain. Jadi mungkin dia juga jengkel saat ini dengan situasi ini. Dia merasa bukan berarti dia tidak sayang sama kalian, hanya saja terlalu intens atau terlalu susah buat dia, terlalu banyak tantangan buat dia. Maka dari itulah dia mengeluarkan kata-kata yang negatif di sini. Karena dari dua kartu yang sudah menyatakan bahwa dia memiliki energi yang positif terhadap kalian. You got away. Jadi dia merasa kalianlah yang menyerah di dalam hubungan ini. Jadi dia menyalahkan kalian daripada menyalahkan dirinya dia sendiri. Itu yang sudah menyatakan bahwa orang ini memiliki energi maskulin yang lebih tinggi. Biasanya orang yang memiliki energi maskulin yang lebih tinggi, itulah yang membuat seseorang menjadi arogan, ataukah karena energi maskulin kita menggunakan logika, kita tidak menggunakan perasaan. Kalau energi feminin, kita selalu menggunakan perasaan, cepat merasa iba, seorang empati, selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, takut menyakiti perasaan orang lain, walaupun hal itu menyakiti perasaan kalian sendiri, dalam artian energi feminin yang lebih tinggi. Jadi, kalau itu yang kalian rasakan, karena kita selalu diingatkan untuk belajar menyeimbangkan energi di antara maskulin dan feminin. Belajar menyeimbangkan antara kegelapan dan keterangan, atau kegelapan dan entah apa. Oke. Seperti menyeimbangkan antara malam dan siang, baik dan buruknya, negatif dan positifnya, maskulin dan femininnya, seperti itu. Kita selalu diingatkan untuk melakukan hal itu. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Perasaan kalian terhadap satu sama lain. Perasaan Taurus ke dia. Oke, di sini kalian, sorry for what I done to you, karma is kicking my ass now.
Jadi kalian minta maaf dengan apa yang pernah kalian lakukan ke dia, karena saat ini kalian mendapatkan karmanya. Mungkin hal ini misalnya buat mantannya kalian. Terus kalian ketemu dengan orang baru ini karena dia adalah cinta sejatinya kalian. Jadi mungkin karena kalian dulu pernah meninggalkan seseorang dan sekarang mungkin di saat kalian putus tanpa menggunakan energi yang positif, tanpa memaafkan mantannya kalian atau memaafkan dirinya kalian, tapi kalian langsung nyebur dengan orang baru ini, maka dari itulah orang baru ini mengajarkan kalian tentang hal yang sama lagi, untuk mengingatkan bahwa karma itu ada. Seperti itu. Just know that I'm sorry. Sudah 2 kartu yang menyatakan bahwa Taurus merasa bersalah di sini. Kalian ingin dia tahu bahwa kalian merasa bersalah. Okay. I have a need to. Oh my gosh, Taurus, apa yang kalian lakukan di sini? What have you done, Taurus? What have you done? Oh my god. Jadi di sini kalian bilang sorry. Kalian bilang sorry lagi. Kalian bilang sorry lagi. Apa yang kalian lakukan terhadap orang ini? Just kidding guys, just kidding. Saya tidak akan marah sama kalian. Itu ya urusannya kalian sendiri. Saya hanya mengingatkan Taurus di sini agar supaya kalian tidak selalu merasa bersalah. Jadi maafkan orang ini, maafkan dirinya kalian, mantannya kalian, siapapun yang sudah mengecewakan kalian, let go. Bilang ke orang ini terima kasih sudah memberikan pengalaman itu. Karena kita semua lahir ke dunia ini untuk belajar. Bisa kalian belajar, apa yang kalian dapatkan? Pengalaman. Right? Jadi gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran buat kalian, bukan untuk menyalahkan antara satu sama lain. Maka dari itulah saya sering bilang, bukan hanya kalian yang perlu memaafkan dia, tapi kalian juga perlu memaafkan diri sendiri. Kenapa kalian membiarkan situasi ini berulang-ulang kali terjadi ke dalam hidupnya kalian? Apa karena kalian takut misalnya dia takut tidak akan ketemu dengan orang yang lebih baik dari dia dan sebagainya, seperti itu. Oke? Perasaan Taurus ke dia. Jadi kalian bilang di sini bahwa kalian selalu ingin benar, kalian susah untuk mengakui kesalahannya kalian, dan kalian bilang bahwa kalian ingin minta maaf karena kalian selalu memberikan kekecewaan buat orang ini. Oh my god, Taurus. I wish that I could take back all the hurtful things I said to you. Jadi kalian bilang, seandainya saja kalian bisa memutar waktu ini, kalian ingin mengambil kata-kata yang salah itu. Kata-kata yang menyakitkan perasaannya dia. Mungkin ada Taurus yang benar-benar di sini. Mungkin kalian orangnya suka seperti itu. Kalau kalian marah, selalu marah sama orang ini. Oke, sorry guys. Oke. Mari kita dalami tentang perasaannya dia, Taurus. Perasaan dia kepada Taurus. Saya bukan menghina atau mengejek di sini. Saya pernah. Kalau kalian di sini melihat saya sekarang seperti selalu happy dan sebagainya, kalian tidak tahu pengalaman apa yang sudah saya lewati dari saya kecil. Banyak sekali nangis, jungkir balik, ingin bunuh diri dan sebagainya. Sudah semua saya lewati. Sekarang saya dekat dengan ilahi, saya selalu meditasi di saat saya marah. Tarik nafas dalam-dalam, hitung sampai 10 detik sebelum saya menjawab amarahnya orang ini. Jadi dulu saya orangnya seperti kalian, saya selalu, oke, apa yang kamu mau? Kamu mau putus? Silahkan putus, pergi, tinggalin saya tidak butuh kamu. Yada. Tapi di hatinya saya, jangan tinggalin saya. Seperti itu. Oke. Maka dari itulah saya ketawa karena
Semua yang terjadi di dalam hidupnya kalian saat ini, energinya kalian, saya sudah merasakan hal ini. Saya merasa bersalah dengan hal itu, maka dari itulah saya memaafkan orang-orang yang sudah mengecewakan saya, agar supaya saya tidak selalu cemberut, tidak selalu marah-marah, cepat putus asa dan sebagainya. Oke. Energinya dia kepada Taurus, my past of how I was raised affect how I act now in life. Jadi bagaimana dia tumbuh dulu di keluarganya dia, mungkin orang tuanya dia yang memberikan contoh yang kurang baik di sini. Jadi bagaimana sifatnya dia sekarang, semua itu merupakan hasil dari energi orang tuanya dia atau energi dari keluarganya dia. Kalau dia orangnya cepat marah-marah, mungkin bapaknya dia suka marah, ibunya dia yang suka marah, seperti itu. Jadi dia mungkin mengingatkan Taurus di sini bagaimana caranya dia berakting karena keluarganya dia. It's hard to move on when I keep comparing you to everyone new that I met. Jadi orang ini dia bilang sangat susah buat dia untuk move on karena dia selalu membandingkan kalian dengan orang-orang baru yang dia temui. Seperti itu. Oke. You change up and that's trigger me. Dan saat ini dia melihat Taurus kalian sudah mulai berubah. Dan hal itu seperti menakutkan dia. Menakutkan perasaannya dia. Membuat dia khawatir, itu maksud saya. Maka dari itulah tadi saya sudah bilang di sini kenapa dia memiliki sifat arogan. Karena dia marah saat ini. Dan ini kartunya juga mengingatkan kalian lagi. Karena perubahan kalian yang membuat dia seperti, oh shit, Taurus sekarang sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, sedangkan saya masih di bawah. Seperti itu. Dia merasa tantangannya akan semakin tinggi lagi. Maka dari itulah dia marah. Dia mungkin ingin kalian memiliki energi rendah seperti dia. Bukan maksud saya menghina di sini. Apa yang terjadi dengan mantannya kalian atau dia, seandainya dia tumbuh di keluarga yang kurang sehat, saya juga merasakan hal ini. Saya sendiri mengalami hal ini. Maka dari itulah saya mengerti tentang sifat orang ini. Okay. This lifetime didn't work out. Hopefully I can do better next lifetime. Jadi di kehidupan yang akan datang dia ada rencana untuk kembali sama Taurus. Dia bilang walaupun di kehidupan sekarang hubungan kita tidak bersatu sesuai dengan keinginannya kita, saya berharap di kehidupan yang akan datang kita akan memperbaiki hubungan ini atau memiliki hubungan ini lebih baik lagi dari yang sekarang. Seperti itu. Oke. Mari kita lanjutkan bagaimanakah kelanjutan dari hubungan ini buat kalian yang resonate atau yang merasa terkoneksi dengan energi ini. Kelanjutan dari hubungannya kalian. Thank you. Flirt. Jadi kalian disuruh merayu. Kalau kalian tidak bisa merayu, high five. Jadi kalian mungkin bisa belajar dari sekarang bagaimana caranya merayu. Jadi okay, just kidding guys. Kalau kalian ingin memperbaiki situasi ini, kalian perlu lebih banyak bercanda gurau. Jadi jangan SMS dia dan bilang, kamulah yang bersalah karena kamulah hubungan kita berpisah. Kamulah yang salah, kamulah yang bla 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 bla, daripada kalian buang-buang waktu. Kalau kalian benar sayang sama dia, bilang ke dia, kita sudah putus 1 tahun dan saya sudah kenal dengan beberapa orang, tapi tidak ada orang yang secakap kamu. Tidak ada orang yang secantik kamu, seperti itu. Kalau kalian masih ingin mengambil hatinya dia, lebih banyak bercanda gurau. Oke? Express your love. Tadi apa saya bilang? Express your love. Express your love.
Jadi di sini Taurus, kalau kalian ingin memperbaiki situasi ini, ekspresikan cintanya kalian. Jangan marah-marah sama dia, rayu dia. Forgiving and learning. Jadi kalian masih perlu belajar untuk memaafkan dan belajar dari apa yang sudah terjadi. Calling in your soulmate, karena energinya kalian sebenarnya sudah memanggil energi soulmate-nya kalian, atau dia merupakan soulmate-nya kalian. Hanya saja mungkin kalian masih perlu memaafkan mantannya kalian, orang tuanya kalian, memaafkan diri sendiri, dan sebagainya. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.